فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat ketika kita diberi cara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkomunikasi dengan Allah, yakni dengan cara mengingat Allah atau berzikir. Jadi dengan berzikir kita akan mengingat Allah dan Allah akan mengingat kita, dan itu menjadi sarana atau menjadi cara kita saling mendekat. Hingga kemudian ada ungkapan ketika kita ingin berbicara dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah, maka sholatlah. Dan jika kita ingin Allah berkomunikasi dengan kita atau Allah berfirman kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Maka dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran itu komunikasinya intens antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kadang kita ketika sholat gak berkomunikasi dengan Allah, ketika membaca Al-Quran merasa bahwa Allah sedang berfirman kepada kita, hingga kemudian dua-duanya gak sinkron. Sholatnya ya seperti itu, baca seperti itu. Oleh sebab itu kemudian ini mestinya kita syukuri dengan cara sholatnya kita perbaiki. Kemudian bacaan Al-Qurannya, ketika kita membaca Al-Quran juga sambil memahaminya, karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik, dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir, kita sudah sampai di ayat ke-72 dari surah Al-Baqarah. Ini masih pembahasan tentang orang-orang Bani Israel dan bagaimana firman Allah terhadap orang-orang Bani Israel di masa Nabi Musa. Tapi kemudian khitabnya atau yang diajak bicara adalah orang-orang Yahudi yang ada di masa Nabi Muhammad SAW, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka itu sudah mendapatkan banyak karunia, banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tapi kemudian dari nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Setelah membahas tentang ciri-ciri sapi betina yang disuruh cari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel, akhirnya mereka mencarinya dan mereka telah mempersulit diri dengan cara banyak bertanya tentang ciri-ciri sapi betina itu. Nah, di antara faktor yang membuat mereka banyak bertanya, di antaranya adalah mereka enggan melaksanakannya, tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Seandainya mereka dari awal langsung melakukannya, ketika Allah memerintahkan suruh menyembelih sapi betina, niscaya mereka tidak akan kesulitan untuk mencari sapi betina seperti apa, dan biaya yang mereka keluarkan juga tidak banyak. Seandainya mereka dari awal langsung mempraktekkan perintah Allah tersebut. Yang penting sapi, sudah mutlak. Perkara nanti keliru misalnya, nah itu berarti bukan yang menyembelih yang keliru, tapi yang memerintahkan yang kurang detail. Seandainya seperti itu. Tapi ketika seandainya mereka melaksanakannya langsung, maka mestinya
ciri-ciri sapi betina yang detail seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini, ya tidak. Kenapa? Tapi karena mereka terus bertanya dan tujuannya adalah agar mereka tidak melaksanakannya, tidak menemukan sapi yang sulit itu, maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mereka diberi hukuman. Hukumannya adalah dipersulit untuk mencari sapi betina dan dipermahal harganya. Maka kemudian ketika mereka sudah menemukannya, qalul ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Ayat berikutnya, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wa id qataltum nafsa, dan ketika kalian membunuh nafsa, jiwa, fadara'tum fiha, maka kalian saling menuduh, kalian saling mengelak, di samping mengelak kalian juga menuduh yang lain. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Ayat ini seakan-akan kembali ke awal. Seakan-akan kembali ke awal kisah. Jadi seakan-akan kisahnya ini terbalik. Kisahnya ini dulu ketika ada orang membunuh orang lain, kemudian Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina untuk mengungkap siapa pembunuhnya. Nah, setelah diungkap siapa pembunuhnya dan syarat-syaratnya seperti apa, ini seakan-akan kembali ke awal lagi. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ini seakan-akan menjadi awal cerita. Padahal ini seakan menyimpulkan bahwa setelah kalian tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah secara langsung, maka kemudian kisahnya diawali seperti ini. Wa id qataltum nafsan, dan ketika kalian membunuh jiwa. Nah, ketika disebutkan qatalah itu berarti membunuh. Tapi kalau mati. Ini dalam bahasa Arab. Jadi gak semua orang mati itu karena dibunuh. Tidak semua orang mati karena dibunuh. Jadi kematian itu ya sudah pernah juga dijelaskan di ini, bahwa orang mati itu ada kalanya dia mati sendiri, ada kalanya mati dibunuh, ada kalanya karena sakit. Nah, ketika ada orang mati karena jasadnya tidak layak ditempati oleh roh, seperti kepalanya dipenggal misalnya, itu kan nggak layak roh itu bertempat di jasad yang seperti ini. Antara tubuh dengan kepala sudah pisah, maka roh nggak bisa bertempat di tempat ini. Kecuali mukjizat, atau kecuali karomah misalnya, atau kecuali sihir. Sihir pun itu cuman pada hakikatnya tetap nggak bisa. Cuman ditampakkan kepada seakan-akan kepalanya itu bersambung. Tapi ketika ada tubuh atau ada badan dan kepalanya sudah lepas, maka secara otomatis roh itu sudah nggak layak bertempat di tubuh ini. Berarti beberapa hari kemarin itu ada kecelakaan di Bangkalan, antara tubuhnya itu pisah, antara bagian atas dengan bagian bawah dari perut. Ini nggak layak. Secara logika, secara kesehatan medis sudah nggak bisa nyambung. Artinya bukan nggak bisa, sudah nggak bisa ditempati oleh roh. Begitu juga dengan pembunuhan. Orang yang mati dibunuh itu jasadnya mestinya roh masih ada. Karena jasadnya sudah nggak bisa ditempati oleh roh, maka kemudian mati. Berbeda dengan orang mati biasa. Orang mati biasa itu ya walaupun jasadnya lengkap, tubuhnya lengkap, sehat semua, tapi kalau Allah sudah menghendaki dia dicabut nyawanya, mati. Tanpa sebab, Ustaz. Ya tanpa sebab. Sebabnya cuma satu, dicabut nyawanya. Maka dia bisa mati. Jadi ada perbedaan antara orang mati biasa dengan orang mati dibunuh. Kemarin ketika ada hari Rabu, hari Selasa apa hari Rabu, itu ada orang baca sholawat di musola. Ada baca sholawat sebelum sholat asar, baca ibtihalat, itu puji-pujian biasa kalau di bagian utara itu baca ibtihalat. Ketika sedang baca sholawat, jatuh, tersungkur, jatuh, kemudian dibawa mic-nya dimatiin, sholawatnya belum selesai. Bacaannya itu sampai wa nafasin wa ruhi,
Nah sampai waruhi itu kemudian orangnya datang. Dikira mau mati, ternyata enggak. Dikira orang mau mati. Kata orang, ini husnul khotimah. Ternyata enggak. Dia punya penyakit emah terlalu parah sehingga kemudian dia tersungkur, gak makan sudah lama, tersungkur. Sangku orang husnul khotimah, ternyata enggak. Sakit yang khotimah. Dikira orang mau husnul khotimah, ternyata enggak. Nah, hal seperti ini ada orang yang dicabut nyawanya. Jadi dia tubuhnya, fisiknya normal, lengkap semua. Cuman rohnya saja yang diambil oleh Allah. Nah, ini orang mati biasa. Nah, ketika disebutkan wa id qataltum, dan ketika kalian membunuh, berarti ini lehernya dipotong. Makanya dalam ini dalam kisahnya ini disebutkan orang lehernya itu diputus oleh keponakannya. Jadi orang yang dibunuh itu lehernya dia yang diputus. Nafsan, ketika disebutkan nafsan itu adalah jiwa. Setiap jiwa yang ada rohnya ini disebut dengan nafsan. Siapapun itu, ya kita ini nafs, diri kita ini nafs. Begitu juga dengan binatang, disebut juga nafs. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebut nafs. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, apakah kamu berkata kepada orang-orang, kepada umatmu, bahwa kamu mengatakan sembahlah aku, anak Tuhan, kemudian sembahlah aku, mereka harus menyembahmu. Ternyata enggak. Kata Nabi Isa, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diri saya, dalam jiwa saya, wa la a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Ini kepada Allah. Jadi Allah pun menggunakan kata nafsun. Nafs di sini. Berarti ini dimutlakkan kepada semua yang hidup. Makanya Allah itu Al-Hayy. Allah itu yang maha hidup. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, ketika ada hamba yang ingat kepada Allah, fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Dalam hadis qudsi itu, jika seorang hamba mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Itu arti atau terjemahan langsung dari kata nafsu, bahwa Allah itu mengingat kita yang mengingat Allah. Jadi ketika kita ingat Allah, berarti Allah mengingat kita. Makanya orang yang ahli dzikir itu akan diumumkan oleh Allah. Orang ahli dzikir, orangnya baik, akan diumumkan di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memanggil malaikat Jibril, dan Allah berfirman kepada malaikat Jibril, saya mencintai si fulan. Siapa misalnya? Di antara yang ada di masjid misalnya, disebutkan namanya. Kemudian malaikat Jibril itu mengumumkan kepada penduduk langit. Penduduk langit itu para malaikat. Sehingga kemudian nama orang ini akan masyhur di langit. Nama orang baik ini akan masyhur di langit. Nah, ketika dia masyhur di langit, bisa jadi dia tidak masyhur di bumi. Bisa jadi dia tidak masyhur di bumi. Kenapa? Karena dia ya berzikir sendiri, tapi orangnya baik. Maka kemudian masyhur di langit. Ada dua-duanya, ada masyhur di langit, ada masyhur di bumi. Ada yang masyhur di bumi tapi tidak masyhur di langit. Siapa ya? Biasanya para pejabat. Biasanya para pejabat, presiden misalnya, masyhur itu di bumi. Artinya di Indonesia siapa yang nggak tahu presiden? Siapa yang nggak tahu misalnya Ronaldo misalnya, siapa yang nggak tahu Messi misalnya. Pemain-pemain bola dunia itu kan banyak yang kenal semua, walaupun nggak mau tahu ya bisa jadi tahu. Kita nggak suka bola, tapi ketika ada orang sholat pakai kaos bola di depan kita misalnya, tulisannya Ronaldo, itu akan terbaca juga. Di Budin tahu ya kita, padahal kita nggak suka bola. Masyhur fil ard, mereka masyhur fil ard. Siapa yang nggak tahu? Karena semua punya TV dan semua nonton bola. Akhirnya tahu nama-nama ini. Tapi apakah mereka masyhur fis sama? Enggak. Kalau orang masyhur sama sekali, enggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh menghina orang. Sekecil apapun ininya, atau perannya enggak punya peran sama sekali, kita menganggapnya, wah ini orang apa ini? Enggak berguna sama sekali.
nggak jadi ini, nggak jadi, nggak boleh. Kita menghina orang lain nggak boleh. Kenapa? Bisa jadi dia masyhur fis sama, dia masyhur di langit. Kita nggak tahu dia zikir, dia sholat tahajud, dia qiyamul lail, dia puasa, dan nggak tahu kita. Dah makan bisa jadi yang terkenal di bumi itu yang nggak ada apa-apanya di langit. Yang masyhur di bumi itu bisa jadi nggak ada apa-apanya di langit, nggak disebut sama sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kemudian ketika disebutkan nafs, itu berarti sesuatu yang. Kemudian tentang zikir juga Imam Syafi'i pernah berkata, nanti di hari kiamat orang-orang itu ketika diperlihatkan pahala orang yang berzikir, pahalanya orang yang suka berzikir, itu mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal karena saking besarnya pahala zikir dan saking mudahnya kita melakukannya. Jadi orang-orang yang masyhur fis sama itu rata-rata gara-gara zikir ini. Ya dikit zikir, subhanallah, alhamdulillah, setiap saat. Sama seperti Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad itu ngobrol atau berbincang-bincang dengan para sahabat, ketika sahabatnya yang sedang berbicara, Nabi itu diam. Diamnya berzikir, astagfirullah, astagfirullah, sambil mendengarkan, biasa seperti itu. Jadi ketika ngobrol-ngobrol misalnya di Ashabul Yamin dan Ashabul Shimal misalnya, ini yang ada di sini, bagian utara dan bagian selatan, sedang ngobrol, ketika ada yang diam itu, tidak sedang berbicara, tidak sedang bercerita misalnya, itu subhanallah, astagfirullah. King jek jaga aja. Takut sangku keng nyinggung saya perpana bentah. Nanti perpana bentah nih kan misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya itu kan nyindir. Tak boleh begini. Tapi kita astagfirullah biasa. Artinya kita zikir biasa, memang benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diperlihatkan, ya karena memang ini zikir itu pahalanya besar, makanya sampai ada zikir yang disebutkan di dalam hadis itu kalimatan khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Taqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi, sama itu. Nah, ketika ringan dan orang yang berzikir gak perlu wudu, artinya kita gak perlu suci dari hadas. Walaupun ketika kita suci dari hadas itu lebih afdal. Tapi orang yang mau zikir itu walaupun gak punya wudu gak masalah. Bahkan dia sedang junub misalnya, hadas besar pun boleh zikir itu. Artinya sangat ringan sekali dan tidak harus menghadap kiblat. Orang zikir tidak harus menghadap kiblat. Walaupun ketika sedang menghadap kiblat itu lebih baik. Tapi tidak ada syarat orang zikir itu harus menghadap kiblat, harus punya wudu, harus menegadahkan tangan. Tidak perlu. Zikir itu bisa kapan saja. Bahkan fil hammam itu boleh dengan hati, tapi tidak boleh dilafalkan. Ketika kita sedang di WC atau di toilet boleh zikir itu. Allah, Allah. Tapi di dalam hati, nggak usah diucapkan. Yang nggak boleh itu diucapkan. Di lisan, dibaca di lisan, nggak boleh. Tapi kalau di dalam hati silahkan. Itu untuk tetap menyambung antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketika kita sedang di toilet pun, di tempat yang kotor pun, kita tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara seperti itu, Allah di dalam hati itu. Coba pakai aja. Ngomong pakai aja di ring saya luar, berapa? Itu jadi nggak usah nggak usah dikeraskan, nggak usah dilafalkan di lisan, cukup di dalam hati. Itu tetap. Ini kata beliau, kata Imam Syafi'i ini, banyak orang menyesal ketika di dunia itu banyak yang nggak zikir. Kenapa? Karena ringannya, mudahnya zikir itu. Mudahnya zikir. Bahkan zikir ini termasuk salah satu cara orang miskin itu bisa bersaing dengan orang kaya dalam amalnya. Orang miskin ingin bersaing dengan orang kaya. Makanya dalam sebuah hadis itu ada sekelompok orang miskin datang kepada Nabi, sahabat Nabi tapi yang tidak mampu, orang miskin datang kepada Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah,
Dhahaba ahlud dutur bil ujur. Orang-orang kaya itu membawa pahala lebih banyak daripada kami. Dhahaba ahlud dutur bil ujur. Kemudian Rasulullah bertanya, ya maksudnya bagaimana ini? Mereka berkata, qalu yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Dan mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Tapi yang satu hal yang nggak bisa, mereka bersedekah sementara kami nggak ada yang dibuat sedekah. Jangankan sedekah, dia buat makan sendiri nggak ada. Mikirnya sedekah. Tanduk. Akhirnya kata Rasulullah, bukankah Allah telah menjadikan setiap kebaikan kalian itu sebagai sedekah? Inna likulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya setiap tasbih, beri saya tenteng guys. Setiap baca subhanallah, bacaan subhanallah itu adalah sedekah. Kita baca subhanallah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Bacaan takbir Allahu Akbar sedekah. Wa kulli tahmidatin, dan setiap bacaan tahmid alhamdulillah dalam susunan hadisnya seperti itu. Subhanallah, takbir, tahmid. Kalau kita dalam zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi dalam hadis ini disebutkan subhanallah, takbir, kemudian tahmid. Wa kulli tahlilatin, dan setiap tahlil benih tahlilan, setiap tahlil bacaan la ilaha illallah adalah sedekah. Bukan tahlil, bukan. Artinya bacaan la ilaha illallah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Nah ini bud'i ahadikum, melakukan hubungan suami istri dalam farji kalian juga ada sedekah. Para sahabat sampai heran itu. Ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada istrinya melakukan hubungan suami istri jadi sedekah, jadi kebaikan. Ini kecandi bini, mau tadi bini datang ke saya rampun. Jabok boleh macam. Dan ni kamu tak leman, makan tulian ni. Lihat jabok mulon. Asli tak nyinggung, ngking tersinggung tibi ni ketibu dia. Nah, para sahabat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki datang kepada istrinya cuma melakukan itu dapat pahala. Kata Rasulullah, kalau kalian letakkan itu dalam perbuatan yang buruk, apakah itu akan mendapatkan dosa? Begitu juga ketika dia diletakkan dalam kebaikan. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan, itu akan mendapatkan pahala, tapi ketika melakukan keburukan, kita akan mendapatkan dosa. Maka hubungan suami istri dan juga pengantarnya atau muqaddimahnya juga sama. Artinya ketika seorang suami menyentuh istrinya, pahala itu jadi sedekah sudah. Memegang semuanya, itu semuanya akan menjadi sedekah bagi kita. Nah, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sedekah. Nah, kemudian ternyata pahala zikir ini diketahui oleh orang-orang kaya di masa Rasulullah. Sehingga kemudian orang-orang kaya juga melakukannya. Membaca subhanallah, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah. Nah, orang-orang miskin ini datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya juga baca juga ya Rasulullah. Gimana? Gak ada keistimewaan lagi bagi orang miskin. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu merupakan keistimewaan Allah, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ini aslinya orang miskin mau berlomba-lomba dengan orang kaya tentang pahala. Ya mun pacet pada bagus, orang miskin bagus, orang sokin bagus, maka bekal kalah ke orang sokin bagus. Kenapa? Karena orang sokin ini diberikan kepada orang lain dan bisa disedekahkan. Sementara orang miskin kalau kun ganda laki gini kan, tikir gini kan. Subhanallah, subhanallah. Sedekah benar. King tinggi jongok ternyata ngamalnya karo sedekah berupa apa? Lebih baik daripada tak sekali. Salah miskin ada sedekahnya bagi ternyata tak sedekah berupa tasbih. Tidak sedekah berupa apa? Subhanallah, bacaan zikir itu. Nah,
Maka kemudian ketika disebutkan bahwa ada seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diumumkan kepada malaikat Jibril, diberitahukan kepada malaikat Jibril mengumumkannya kepada semua malaikat atau semua penduduk langit itu. Ketika disebutkan penduduk langit berarti bisa jadi bukan cuma para malaikat, tapi roh-roh anbiya juga sama. Karena ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di langit pertama bertemu dengan rohnya Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Terus seperti itu. Berarti mereka juga bagian dari penduduk langit. Berarti para nabi juga akan mengetahui tentang orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah membenci seorang hamba, itu akan diberitahukan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengumumkan kepada penduduk langit tentang keburukan orang itu atau orang yang tidak baik itu. Makanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antara cara termudah kita menjadi orang baik yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir pertama kita akan mendapatkan pahala yang besar, kemudian yang kedua kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Masa orang senang zikir pas sambil alakoh kecubaan, itu kan tak sinkron. Misalnya ngicok misalnya, tapi adik care subhanallah tapi sambil anak kan tak sinkron ini. Maka orang yang ahli zikir itu biasanya orangnya dilindungi oleh Allah dari berbagai keburukan. Ya keng bedeki ya bodoh ya, artinya sambil adik care sambil anu tapi alaku maksiat ya keng tempeng tak sekali misalnya cara alaku maksiat tak adik care sekali saran boleh nih. Nah, ketika disebutkan wa'id qataltum nafsan, dan ketika kalian membunuh nafsan. Nah, ketika membunuh nafsan itu ternyata ka'annama qatalan nasa jami'a. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan mun beda orang mati orang lain, walaupun saya pati karo setong, nikah ka'annama qatalan nasa jami'a. Seperti membunuh semua orang, banyak orang. Mak bisa, karena dalam satu orang itu bisa jadi ada tanggung jawab pada orang lain. Bisa jadi orang ini kemudian turun-temurun akan menghasilkan banyak orang. Akan menghasilkan banyak orang. Ya, dari orang tua kita misalnya. Orang tua kita punya anak berapa? Orang tua saya punya anak 4. Aslinya 7, meninggal, tinggal 4. Laki kepi. Nah, dari 7 ini kemudian saya menikah. Punya anak 4. Nah, ini, anak 4. Kemudian punya anak 4. Adik saya punya anak 2, hampir 3, 2,5. Tengahnya lagi ke dalam. Ini sudah berapa? Ini baru berapa generasi setelahnya. Kalau terus berlanjut, makanya kemudian ketika ada orang membunuh, seandainya, naudzubillah, ayah saya meninggal sebelum menikah, maka saya tidak ada, anak saya tidak ada, cucu saya tidak ada, terus seperti itu. Makanya ketika membunuh satu orang, itu sama dengan membunuh orang banyak. Karena ya banyak gennya di dalam itu. Kita itu banyak bisa menghasilkan. Makanya ketika ini waktu belum menikah, saya itu sangat hati-hati. Sebelum menikah itu sangat hati-hati. Takut mati. Mati patandi keturunan. Menikah bro, artinya sama dengan yang ini. Makanya kemudian ketika menikah juga sama, hati-hati lah karena adik bini. Tinggal di anak pada gian, pada takut mati kia. Ternyata lebih hati-hati. Makanya ketika kita punya keturunan, punya orang-orang yang ada setelah kita, ya, seandainya yang pungkana ikala, maka kemudian keturunan ada. Makanya ketika ada orang yang dalam Al-Quran, benar sudah ada Al-Quran itu menyebutkan mun mati orang, setong orang, paduan mati orang banyak, yaitu karena nanti dia akan punya anak, anaknya punya cucu, terus seperti itu akan berkembang sampai yaumul qiyamah. Berapa orang nanti? Padahal dari satu. Nah, makanya di sini disebutkan wa'id qataltum nafsa. Dan ketika kalian membunuh satu jiwa, faddara'tum fiha. Faddara'tum. Kata faddara'tum itu dari kata tadara'tum. Faddara'tum dari kata tadara'tum. Sehingga kemudian menjadi addara'tum. Kenapa? Taknya itu diidghamkan, dimasukkan kepada dan kemudian diganti dengan hamzah yang disebut dengan hamzah wasal, sehingga kemudian menjadi ad-dara'tum.
bertemu dengan fa, maka kemudian dibaca faddaraktum, alifnya enggak dibaca. Tapi kalau di awal ini bukan di lanjutan, bukan wasol, itu dibaca iddaraktum. Iddaraktum. Faddaraktum fiha, maka kalian di dalam kata faddaraktum itu ada dua. Kalian saling mengelak, tapi di samping mengelak menuduh orang lain. Nah, ini kami tanah mun beda kailangan. Beda kailangan masjid ni tanah. Pas kemudian beda orang kampung. Di masjid ni kan. Maka ketika ditanya di sini ada kehilangan HP. Keempat-empatnya ini yang dilakukan pertama kali adalah menolak bahwa dirinya yang mengambil. Mun beda tak kebiasaan di samping mengelak ki menuduh orang lain. Nah, ini kan. Nah, faddarotum itu, jadi yang dimaksud dengan faddarotum sudah saling mengelak dan kalian saling menuduh antara satu dengan yang lain. Dan setiap kejahatan, setiap sesuatu yang buruk itu semua orang ingin mengelak. Bahkan orang si alakoh norok ngelak. Tanda dia nih. Coba pas tanya aki ke maleng. Tanya aki ke maleng. Mun bisa, saking bisa pasti temu, pakun ngaleng nih. Kita begini kan, di Indonesia jelas-jelas orang korupsi, ini kan kita andai baca korupsi. Cuma berapa orang yang sudah ditangkap oleh KPK? Itu dikibah ngembali tinggi wawancara nama. Oh enggak, saya enggak ini, cuman salah paham saja. Salah paham. Jadi orang yang jelas-jelas melakukan perbuatan buruk saja itu mengelak. Dan kita memang itu sudah menjadi hal yang manusiawi. Jadi mau beda sesuatu kejahatan misalnya, sesuatu yang buruk. Kemudian kita seakan-akan terlibat, itu langsung yang kita lakukan adalah membela diri. Entan benih gula. Kita usah jauh sampai kehilangan gitu. Beda bau tak nyaman baik, beda bau kentok. Beda sebeda orang gampang. Pas beda orang lebar. Ini kedeki benih gula, ngucap benih gula kapi ini. Tak kira ngaku, apa? Semua iddaraktum, semua mengilang. Dan bahkan bisa jadi nggak boleh pelambian gelak nggak akan napak misalnya. Ini padahal kalau urusan bau jadi tambah. Ini kan urusan membunuh orang. Yang dalam kisah ini, dalam ayat ini urusan membunuh orang. Satu kelompok mengelak dan menuduh kelompok yang lain juga sama mengelak dan menuduh kelompok yang lain. Dan yang pertama kali menuduh itu yang melakukan ternyata. Maka umpah beda orang, umpah beda bau tak nyaman, bah akotak. Nah ini kan, biasa baca dengan orang, mun beda anu biasa nah, si akotak kade si atelor. Ayo beda bau tak nyaman, misalnya beda kentok, pas beda ngocak, siapa deh? Nah, jadi kan yang ngomong ngastet jadi kan, takut si ngocak siapa jadi ya si akan tahu. Maka kemudian disebutkan faddaraktum fiha, kalian saling mengelak dan saling menuduh. Ya bening kok arwah. Itu seperti itu maklum semuanya. Bahkan sampai sekarang ada kasusnya itu. Kasus Sambo ini tak lemah terus makin. Kenapa? Tanda Eka Bela membunuh dengan sengaja itu tidak mau. Jadi dia ingin mengelak dari hukuman. Ya, kalau dia ikut berperan dalam pembunuhan iya. Tapi kalau dianggap dia membunuh dengan sengaja dan ya kan hukuman. Padahal dia jelas-jelas mati di rumah dia dan dia melakukannya. Berusaha mencari celah agar dia tidak kena hukuman mati atau hukuman yang berat. Nikah yang jelas-jelas melakukannya. Itu semua membela diri. Faddaraktum. Jadi sudah manusiawi disebutkan dalam Al-Qur'an. Faddaraktum fiha. Kalian saling mengelak dan kalian saling menuduh satu sama lain. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah menampakkan. Mukhrijun itu artinya mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi ketika Allah menghidupkan atau memberikan cara kepada Nabi Musa untuk mencarikan begini dan menghidupkan siapa? Allah menampakkan siapa yang membunuh sebenarnya. Nah, makanya kalau untuk urusan membunuh jiwa atau menghilangkan nyawa itu sampai sekarang rata-rata semua kasus itu terbuka.
Kenapa? Karena Allah pasti campur tangan. Ini urusan Allah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah itu akan menampakkan apa yang tersembunyi di antara kalian. Makanya kalau untuk kasus pembunuhan rata-rata terungkap dengan syarat yang mengungkap itu jujur. Kalau ada pembunuhan yang tidak terungkap, itu biasanya bukan tidak terungkap, tapi sengaja ditutupi. Sengaja ditutup. Siapa? Oleh pihak yang berwenang atau pihak yang ikut serta mencari siapa pembunuhnya itu. Rata itu di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia. Tapi kalau yang sering ditutupi itu mungkin di negara kita. Yang sering ditutupi. Tapi yang jelas tentang kasus pembunuhan, menghilangkan nyawa, itu semuanya rata-rata itu kan banyak yang sudah dimutilasi. Bahkan tubuhnya sudah dipotong-potong, sudah membusuk semuanya. Itu ketahuan masih. Ada yang dibuang ke sungai, ada yang dibuang ke laut. Itu semua akan ketahuan juga nanti. Kenapa? Ini urusan berat ini, urusan nyawa. Urusan jiwa. Maka kemudian akan terungkap, mudah terungkap. Ya ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini yang melakukan pembunuhan, ini sudah sangat rapi ini. Sudah tidak ada orang yang melihat. Jadi seandainya Allah tidak ikut campur atau tidak melalui Nabi Musa ketika itu, ini pembunuhnya tidak ketahuan ini. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan rapi. Maka ketika dia berkuar-kuar mengatakan bahwa kelompok ini yang melakukannya, itu karena dia yakin bahwa dia ketika membunuh tidak ada orang yang mengetahuinya. Hati ting malam. Setelah ada sekali doro, semua dibersihkan. Kemudian diletakkan mayatnya di dekat kampung sebelahnya. Ini pun ketika dia meletakkannya tidak ada yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Tidak ada saksi mata sama sekali. Semua artinya sudah benar-benar rapi ini, profesional nih kawan. Profesional. Bahkan dia sudah membuat skenario. Ini kalau profesional membunuh, tapi sudah membuat skenario bahwa bukan dari kelompok dia, tetapi bahasa kelompok lain. Kampung lain, orang langsung tertuju kepada kelompok itu, pada kampung itu. Dan ini dalam syariat mereka, dalam peraturan orang-orangnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israil di masanya Nabi Musa, misalnya terus tidak terungkap siapa yang membunuh, ini maka kelompok yang ditemukan mayat di tempatnya itu, kampung yang ditemukan mayatnya itu akan mendatangkan 50 orang laki-laki atau pemuda, kemudian disumpah bahwa setiap orang itu tidak melakukan pembunuhan dan tidak melihat orang yang membunuhnya. Jadi dalam syariat mereka itu akan mendatangkan 50 orang itu. Dan semuanya masing-masing disumpah bahwa dia tidak melakukan pembunuhan dan dia tidak melihat siapa yang membunuh. Artinya mereka tidak ikut campur dalam pembunuhan itu. 50 orang. Kalau misalnya di kampung itu tidak sampai 50 orang, maka diambil separuhnya. Tapi dia disumpah sebanyak 2 kali. Ini di dalam syariat mereka atau dalam peraturan mereka. Tapi belum sampai ke sana, sudah datang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berdoa atau minta kepada Allah, minta ditunjukkan siapa yang membunuh. Nah, ini makanya kemudian di ayat ini disebutkan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini semuanya menyembunyikan. Termasuk yang membunuh menyembunyikan ini. Dan yang membunuh ini awalnya tidak sadar. Tidak sadar bahwa akan terungkap. Tak mungkin, karena Anda saya tahu. Bukti-buktinya gak ada, saksi-saksinya tidak ada. Jadi secara logika ini tidak akan ada yang tahu. Dan ketika ada orang menuduh dia akan menyangkal. Dia akan menyangkal. Nah, ternyata Allah yang wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah yang mengungkap atau yang menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Nah, ini. Setelah apa yang setelah ini? Setelah apa diungkap itu? Faqulna quribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi
diungkap setelah sapi betina itu disembelih, kemudian sebagian tubuhnya diambil dan dipukulkan kepada mayat yang telah mati itu, yang telah dibunuh. Ternyata mayat itu bangkit. Nah, ketika bangkit ternyata di lehernya itu masih menetes darah. Ini yang kemudian oleh mufassir disebutkan bahwa orang ini disembelih. Orang yang mati itu mati disembelih. Bukan mati dipukul kepalanya misalnya. Bisa jadi kan orang dipukul kepalanya mati, dipukul lehernya dari belakang. Enggak, ini disembelih. Karena ketika dia bangkit dari ini, itu mengalir dari lehernya. Kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk, dan kemudian kita menjadi orang baik dengan cara ya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian Allah melindungi kita dari hal-hal buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.